Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi Rasulullah ajma'in amma ba'du. Pertama sekali, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, marilah kita berselawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati angku-angku, nenek mama, alim ulama, cedik pandai, bundo kandung, generasi muda, umumnya warganet dimanapun saat ini Anda berada. Kembali kita di episode 4 podcast navigasi, narasi, visual, gagasan, dan inspirasi. Istimewa pada malam hari ini kita akan membahas perihal tokoh adat, tokoh agama, dan politik. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pada malam hari ini 3 orang narasumber yang mumpuni di bidangnya. Terima kasih kita ucapkan. Pertama sekali kita perkenalkan terlebih dahulu. Beliau adalah Bapak Saldi Nafri, SAG MA, Bagindo Kayo, selaku tokoh adat Kabupaten Sijunjung. Selamat malam, Pak. Malam. Waalaikumsalam, Pak Pi. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah, saya Pak Pi. Terima kasih, Pak. Selanjutnya kita perkenalkan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Taufikur Rahman, SAG MSI. Beliau adalah selaku pemerhati pemilu. Selamat malam, Pak. Bagaimana kabarnya, Pak? Terima kasih, Pak. Selanjutnya, narasumber kita yang ketiga adalah selaku tokoh agama dari Kabupaten Sijunjung. Beliau adalah Ustadz Fahrul Razi, LC MUD. Selamat malam, Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Pemirsa, kita masuk pada sesi pertanyaan yang pertama. Kita ajukan dulu kepada Bapak kita dari pemangku adat Kabupaten Sijunjung, Bapak Saldi Nafri, Bagindo Kayo. Kita melihat pada jurnal Lemhanas volume 10, Pak. Tahun 2004 menyebutkan bahwasanya di poin pertama, Ketua Masyarakat Hukum Adat mempunyai peran yang sangat besar dalam memberikan penyuluhan mengenai pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mensukseskan pemilu. Itu catatan pertama. Kemudian yang kedua adalah partisipasi masyarakat hukum adat bertujuan untuk meningkatkan angka pemilihan di dalam pemilu itu sendiri. Dan yang ketiga adalah Ketua Masyarakat Hukum Adat adalah tokoh penting untuk mensukseskan pemilu serentak yang bermartabat. Kemudian catatan keempat dari jurnal tersebut adalah Ketua Masyarakat Hukum Adat dapat meluruskan persepsi masyarakat, dapat meluruskan berita-berita yang tidak benar yang muncul pada masyarakat di komunitas tersebut. Dan yang terakhir catatannya adalah Ketua Masyarakat Hukum Adat adalah penggerak bagi warganya untuk mensosialisasikan pentingnya pemilu untuk dilaksanakan. Nah, pertanyaan kita, dalam tatanan kehidupan masyarakat di Minangkabau, Ketua Masyarakat Hukum Adat ini diidentikan yaitu atau disebut dengan Nenek Mama sebagai bagian dari tungku 3 sejarangan. Nenek Mama, alim ulama, dan cedik pandai. Bagaimana peran Nenek Mama di dalam berpolitik dalam pandangan Bapak sehari-hari? Terima kasih, Pak Pi. Ini menarik untuk kita diskusikan. Salah satu istimewanya masyarakat Minangkabau itu adalah bagaimana adat mampu berperan secara efektif pada pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan. Di dalam bahasa Minangkabau itu kemenakan cucu kemenakan. Nenek Mama dalam hal ini orang PJ ini punya peran besar di dalam pengembangan masyarakat termasuk pada kondisi perpolitikan. Nah, lalu bagaimana kita menyikapi ini? Kalau di dalam bahasa adatnya Pak Pi adalah ada berlaku hukum taat kepada pemimpin. Nah, cucung kemenakan barajoka mama, mama barajoka pangulu, pangulu barajoka dan bana berdiri sendirinya. Kalau kita bahasa Indonesia kan adalah ketaatan cucu kemenakan warga ini berorientasi kepada apa yang diarahkan oleh pimpinan adatnya.
maka Minangkabau adalah sebuah tonggak utama di dalam menggiringkan masyarakat Cucuk Menakannya untuk menginginkan apa yang terbaik untuk perkembangan masyarakat, utamanya negara ini ke depan. Nah, pemilu adalah bagian tidak terpisahkan dari demokrasi kita. Maka peran orang Pekjini atau Tungku Tigo Sajarangan, dalam hal ini tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh undang atau pemerintah punya peran penting dalam persoalan itu. Nah, persoalan hari ini adalah bagaimana para nenek mama pemangku adat kita mengambil peran strategis ini untuk membangkitkan kesadaran masyarakat terutama Cucuk Menakan untuk ikut berpartisipasi baik pada pemilihan secara bertingkat maupun dalam bagaimana mengembangkan masyarakat lebih baik. Nah, ini Pati, kita di kelembagaan, di Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, yang saya adalah sekretaris, wakil sekretaris dalam persoalan itu, kita mengimbau ini, bagaimana pemilu perpolitikan harus diwarnai secara positif oleh warga masyarakat, utama masyarakat Minangkabau. Sehingga ke depan kita memang menginginkan keterpaduan adat dengan syarat melakukan masyarakat ini adalah baldatun tayyibatun warabun ghafur. Yani negeri yang aman sentosa, yang Allah merahmati negeri itu dan semua masyarakat sejahtera dalam persoalan ini. Nah, inilah cita-cita luhur Sumenep di dalam pengembangan adat kita ke depan. Bagaimana sinergi nenek mama sebagai tokoh pemimpin mengayomi Cucuk Menakannya dalam hal ini warga, sehingga nanti akan cipta masyarakat benar-benar sesuai dengan apa yang dihandai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu. Mantap sekali, Buya. Dapat satu catatan yang dapat kita petik di sini adalah bahwa Kemenakan berajo ke Mamak, Mamak berajo ke Pengulu, Pengulu berajo ke Nanbana, Nanbana berdiri sendirinya. Kemudian endingnya adalah terciptanya yaitu negeri yang aman Iya. di bawah baldatun thayyibatun wa ghafurun ghafur. Iya. Menarik sekali. Selanjutnya kita harus ke pembicara yang kedua yaitu Ustadz Rozi. Izinkan saya menyampaikan bahwasanya berdasarkan Perpres Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2023 tentang moderasi beragama disebutkan pada bab 2 huruf C. Ekosistem dan kelompok strategis moderasi beragama terdapat 6 faktor. Yang pertama adalah masyarakat itu sendiri, yang kedua adalah pendidikan, yang ketiga adalah keagamaan, yang keempat media, yang kelima politik, dan yang keenam adalah negara. Nah, kita akan menyinggung persoalan politik ini di dalam moderasi beragama. Politik yang awalnya dari bahasa Yunani atau polis, kemudian diserap oleh bahasa Belanda menjadi politik, bermaknakan adalah negara atau kota atau kesatuan masyarakat. Dalam hal ini adalah kami ingin menanyakan bagaimana korelasi atau hubungan antara politik dengan agama ini dalam pandangan Islam. Silakan Buya, Ustaz. Terima kasih. Perlu kita sampaikan bahwasanya antara agama dan politik itu tidak bisa kita pisahkan. Persatuan bahwasanya agama itu adalah konstruksi politik. Kita tidak bisa memisahkan antara keduanya karena apa? Karena dalam sejarah berdirinya bangsa ini kita lihat dulu pada dasar negara kita. Dasar negara kita adalah Pancasila. Sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Makanya tidak mungkin dipisahkan antara agama dan politik. Ketika kita memisahkan antara agama dengan politik itu jadi apa? Sekuler. Iya. Sedangkan di negara kita agama itu adalah apa? Hak segala bangsa, namun ada kewajiban sehingga tidak ada orang yang tidak beragama bisa tinggal di Indonesia. Nah, makanya apa? Korelasi antara kedua tidak bisa dipisah. Itu tidak mungkin. Mungkin itu lalu. Ya, terima kasih Ustadz. Sangat menarik sekali bahwasanya agama dan politik bukanlah sesuatu yang terpisahkan dan tidak akan mungkin terpisahkan di bumi Indonesia ini. Barangkali demikian ya Ustadz ya. Baik, menarik sekali Ustadz. Kita harus ke Pak Taufik terlebih dahulu. Izinkan kami menyampaikan Pak Taufik bahwasanya beberapa waktu yang lalu salah seorang peneliti dari Rival Institute, Dr. Eka Vidya Putra, pernah berkata
berbicara tentang pemilu ditinjau dari output adalah berhasil. Karena telah terpilih anggota legislatif, terpilih presiden wakil presiden, meskipun ada proses lanjutan di MK itu adalah di luar konteks. Namun ditinjau dari segi outcome, pemilu kita masih belum memenuhi harapan. Karena belum berhasil mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demikian yang diungkapkan oleh salah seorang peneliti dari Ripoll Institute tersebut. Nah, sejauh mana Bapak memantau korelasi antara pemilu, tokoh adat, tokoh agama, dan kesejahteraan rakyat ini secara keseluruhan? Baik Pak Boni ya, ini terkait dengan election, pemilu, dan hubungannya dengan kesejahteraan ya. Jadi memang sudah ya, masuk salah satu profesor ya, pernah ya, bahwasanya tidak ada, bukan hanya di Indonesia saja ya, apa namanya, preferensi masyarakat dengan hasil pemilu itu tidak sama ya. Jadi yang terpilih itu dengan harapan masyarakat itu sering tidak sama. Kenapa? Karena memang motivasi pemilih itu kadang tidak selalu untuk kesejahteraan. Nah, jadi itu kuncinya. Ya, jadi kenapa ketika seseorang sudah terpilih kok jadi begini kata masyarakat? Karena memang faktor pemilih itu banyak sekali. Ya, motivasi apa namanya, dasar masyarakat memilih itu banyak sekali. Dan itu sering tidak memikirkan persoalan kesejahteraan. Nah, itu korelasinya kenapa pemilu kadang tidak mencerminkan harapan sebenarnya atau harapan masyarakat. Jadi memang antara pelaksanaan pemilu dengan hasil pemilu itu kadang bertolak belakang. Ya. Jadi kita memang sukses melaksanakan pemilu ya nak. Jadi pelaksanaannya sukses ya. Saya kira negara-negara asing internasional mengakui Indonesia ini melaksanakan pemilu terrumit di dunia. Ya, surat-suaranya banyak, kemudian kontestannya banyak, ya, mulai dari perorangan, partai politik semuanya sukses pelaksanaan. Kan secara manajerial canggih itu Indonesia. Nah, pelaksana pemilu Indonesia canggih, bisa melaksanakan pemilu serumit itu. Tapi secara hasil, nah, jadi memang tidak berbanding dia. Nah, dan itu banyak faktor, ya. Bukan hanya faktor pemilu saja. Makanya kenapa pemilu itu beririsan dengan pendidikan masyarakat, ekonomi dan lain sebagainya, karena itu mempengaruhi, ya. Tingkat pendidikan mempengaruhi cara berpikir orang, kemudian mempengaruhi pilihannya. Ekonomi mempengaruhi cara berpikir orang, kemudian mempengaruhi pilihannya. Ya. Banyak faktor di Indonesia ini, sehingga tidak hanya persoalan pemilu ansih yang menjadi pertimbangan. Ya. Oh, ini calonnya baik, ini saya suka, saya ini akan memajukan Indonesia. Ini yang dipilih, tidak otomatis seperti itu. Ya. Jadi banyak sekali pertimbangannya, sehingga yang disebut Pak Gun sebut outcome tadi kadang tidak selalu seiring, bahkan di beberapa daerah bertolak belakang, ya, dari apa yang diinginkan oleh pemilu. Pemilu sukses, kita sukses melaksanakan pemilu, tapi kadang-kadang bisa jadi hasil yang kita harapkan tidak sukses. Jadi kalau saya mengibaratkan begini, seperti pendidikan, ya. Orang sekolah kuliah dari S1, S2, S3, ya. Sukses kan dia, melaksanakan pendidikannya sukses. Tapi kemudian dia jadi bajingan, jadi perampok, jadi koruptor, jadi ini, berarti kan tidak berhasil pendidikannya. Kira-kira begitu juga. Ada pemilu pelaksanaan sukses, pemilu kita gagal, ya, pencapaiannya gagal. Karena tidak menghasilkan kesejahteraan tadi. Mestinya ketika sukses menghasilkan orang yang diinginkan, kesejahteraan kan tercapai, kan begitu. Tapi tidak selalu itu. Jadi memang analoginya seperti itu. Jadi pendidikan tinggi tidak selalu menghasilkan manusia baik, ya. Jadi karena itu upaya-upaya
membangun ekosistem pemilu ini memang karena pemilu ini tidak berdiri sendiri dia, ya. Ada faktor-faktor lain yang menyebabkan pemilu kita masih jauh dari harapan, bukan pelaksanaannya ya. Apa namanya? Election ini kan pemilu ini dibuat kan agar dia kita menjadi masyarakat sejahtera kan begitu. Taraf ekonomi baik, taraf pendidikan baik dan lain sebagainya. Tapi tidak selalu itu tercapai. Ya. Ini memang kerja besar kita di pemilu ini. Ya, saya kira termasuk yang kita lakukan ini adalah mengeducate, ya, mendidik masyarakat untuk cerdas ya di dalam memilih. Saya kira itu pandangannya Pak. Menarik sekali Pak Taufik ya. Ada satu kutipan yang perlu kita ambil di sini, bahwasanya apapun yang terjadi hari ini kondisinya, kita harus mengakui bahwasanya pemilu kita adalah berhasil, adalah baik, dan itu sudah diakui dunia, meskipun dengan catatan-catatan diantaranya itu adalah kesejahteraan ini. Kita harus ke Pak Bagindo Kayo terlebih dahulu. Iya, boleh. Pak Bagindo Kayo, Iya. kita selalu diajarkan oleh orang-orang tua-tua kita terlebih dahulu, sampai sekarang pun masih kita pegang, yaitu boleh aye ke pembuluh, boleh kato kamu fakat. Apakah boleh aye ke pembuluh, boleh kato kamu fakat ini di negari-negari, di kampung-kampung, titah dari seorang nenek mama itu pilih si A, apakah akan diikuti secara otomatis oleh kaumnya? Silakan Pak Bagindo Kayo. Terima kasih Pak Pi, ini pertanyaan host luar biasa ini. Tapi menarik. Lanjutan dari baldatun thayyibatun tadi itu Pak Pi adalah cita-cita luhur negara ini dalam konsep adat itu adalah bumi sanang padi menjadi, jagung mau pie, cucung kemenakan aman santoso. Kalau kita Indonesiakan nih Pak Pi, kira-kira semuanya terkondisi dalam segala kebaikan. Masyarakatnya sejahtera, tanpa tekanan, tanpa ketakutan, rezekinya melimpah ruah, padinya luar biasa, panennya luar biasa, jagungnya juga melimpah, semua dalam kondisi sejahtera. Dunia, ini yang cita-cita luhur sebenarnya untuk dalam konsep adat Minangkabau. Lalu pertanyaannya, bagaimana kira-kira peran pemangku adat nenek mama di dalam mengkondisikan pemilihan pada masyarakat, seperti Pak Pi bilang tadi. Keniscayaan hari ini adalah orang Minangkabau itu Pak Pi tidak sama dengan suku lain. Artinya di dalam konsep keberagamaan dan keberagaman orang Minangkabau tidak persis sama hitam putih. Artinya ialah penggiringan kepada sebuah keadaan tidak otomatis bisa dilaksanakan. Nah, walaupun dalam bahasa Ustaz Rozi, kalau kita lihat surah An-Nisa 59, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul walil amri minkum fa in tanazatum fi syai'in fardu ilallahi war rasul. Taatilah Allah dan taatilah para pemimpin, rasul dan pemimpin, dan apabila ada persoalan musyawarahkanlah dia. Diskusikan dia. Dan berorientasilah kamu kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam konsep ideal agama. Di dalam tatanan masyarakat sebagai hukum yang beradat, seideal juga seperti itu. Tetapi dalam faktanya Pak Arpi tidak berbanding lurus seperti itu. Nah, sehingga bisa saja kita temui pada masyarakat keinginan sebagian tokoh adatnya seperti ini, tetapi cucung menakannya seperti ini. Maka itu adalah konsep adat ini, berhati-hati ini orang pemangku adat di dalam mengiring sebuah opini. Karena kalau opini yang tidak tepat bisa membahayakan, bahkan bisa menghilangkan status kewibawaan seorang pemangku adat. Nah, maka wajar Pak Pi, andaikan seorang pemangku adat terkesan agak ambigu, bukankah dia takut, tapi saking berhati-hatinya dia dalam menyikapi persoalan cucu kemenakannya. Di dalam bahasa adat katakan Pak Pi, kalau paku kacang balimbing tampurong lenggang-lenggokkan di bawah anak kasarwaso. Anak di pangku kemenakan dibimbing orang kampung ditenggangkan tenggang nagari jan binaso. Artinya konsep kehati-hatian nenek mama. Sehingga nanti tidak akan terjerumus masyarakat cucu menakan ini kepada situasi yang tidak menguntungkan masyarakatnya. Karena akan bisa membahayakan kepada nenek mamanya, kepada cucu menakannya, bahkan kepada masyarakat Minangkabau. Maka penting hati-hati seperti itu. Jadi Pak Pi,
mungkin barangkali tidak akan bisa berharap terlalu ideal kita bagaimana harapan nenek mama akan berbanding lurus dengan apa yang dilaksanakan oleh cucu menakan. Tetapi yang paling mendasar adalah bahwa seorang nenek mama yang tetap berpegang pada kondisi lurus konsep adatnya, dia tidak akan terganggu walaupun perkembangan masyarakat bermacam-macam. Menarik sekali Ya. Pak Begindo Kayo. Tapi kita berkaca dari pengalaman 14 Februari yang lalu Pak Begindo Kayo, Ya, itu bermunculan bermacam baliho dari Nenek Mama. Nenek Mama salah satu peserta kontestasi dalam pemilu legislatif. ya. Namun kenapa pada persiapan pilkada ini sepertinya Nenek Mama belum muncul? Bagaimana ini tanggapannya Pak Begindo Kayo? Maksudnya tokoh muncul atau aspirasi? Tokoh belum muncul dari unsur Nenek Mama sepertinya. Berbeda dengan alim ulama. Iya, Jawabannya akan kita tunggu Oke. setelah yang lewat Ya. berikut ini. Ya. Kini tiba saatnya pilkada serentak di Sumatera Barat. Mari kita sukseskan, langkahkan kaki bersama menuju tempat pemungutan suara. Ayo teman semua, pilih pemimpinmu dalam bilik suara. 27 November 2024, pilih yang menurutmu paling tepat. Kembali di podcast Navigasi episode 4, tokoh adat, tokoh agama, dan politik. Kita ingin mengulang kembali kepada Bapak Begindo Kayo. Berbanding terbalik ini Pak, antara pileg yang lalu dengan pilkada yang sekarang. Pertanyaannya adalah, apakah Nenek Mama ini harus muncul dalam baliho atau cukup di belakang baliho? Silakan Pak. Menarik sekali Bapak. Begini, idealnya Pak Un, yang muncul sebagai top leader pemimpin itu memang ada di situ wibawa Nenek Mama. Artinya kalau dapat memang dia seorang datuk, seorang bajini, karena memang dia adalah tampuk pemerintahan dan tampuk kepemimpinan. Tetapi ini dalam perkembangannya apa, bahwa tidak berbanding lurus seperti itu. Nah, kalau memang kita menginginkan sebenarnya yang menjadi pemimpin itu memang bagian dari Nenek Mama. Tetapi kan untuk kepemimpinan hari ini tentu tidak sesederhana yang kita maknai. Oh, mentang-mentang datuk, kalau bahasa seperti itu langsung bisa jadi pemimpin, tidak begitu. Walaupun idenya seperti itu. Maka mungkin salah satu pertimbangan mengapa tidak muncul datuk dari kalangan Nenek Mama kita untuk calon, katakanlah kepala daerah umpamanya, ada rasa mungkin yang menjadi pertimbangan. Apakah dengan munculnya seorang datuk di kalangan Nenek Mama akan menyelesaikan masalah atau tidak? Atau bahasa kasar akan terpilih atau tidak? Nah, ini jadi pertimbangan. Dan saya melihat mungkin barangkali pendorong moral, pemberi motivasi, semangat kepada cucu kemenakan yang lebih kompeten secara keilmuan, mungkin lebih layak kita dorong itu. Siapapun di antara mereka. Dengan konsep dasar, dia akan mengemban amanah ini, akan menunaikan tugas pemerintahan, menjaga agama ini, memelihara adat istiadat kita di Minangkabau ini, khususnya di Kabupaten Sejunjung. Menarik sekali Pak Begindo Kayo. Dalam artian adalah tidak harus seseorang Nenek Mama itu muncul ke tengah gelanggang, tetapi bisa dari pinggir gelanggang ataupun bisa dari mana saja. Ini catatan penting, menarik sekali. Kita harus ke Ustadz Rozi terlebih dahulu. Terkait dengan kontestasi perpolitikan Ustadz, mau pileg kah, pilpres kah, pilkada kah, termasuk pemilihan kepala jorong sekalipun, kira-kira dari kandidat ataupun para kontestan yang akan berlaga tersebut, apa yang harus dilakukannya terhadap tokoh agama, mengingat begitu pentingnya tokoh agama ini di dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Ustadz. Ya, baik, Bang Gun. Ini sebetulnya jangankan untuk mencari pemimpin, baik itu pemimpin di kabupaten
kecamatan, bahkan sampai ke pelajor untuk memilih pasangan hidup pun ya kita harus menyertakan agama di situ. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan bahwasanya bagi orang yang sudah patut dan pantas untuk menikah, itu yang pertama sekali dicari itu adalah yang paling baik agama, bukan yang lain-lain. Makanya kalau kita bawakan misalnya kepada pemilihan kepala daerah, maka tentu yang paling baik agamanya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu apakah itu visi misinya dan lain sebagainya itu. Tentu ya karena kalau misalkan kita bawa kepada non lingkup di kabupaten kita yang mayoritas adalah muslim ya, mayoritas muslim, tentu siogianya para calon atau kandidat ini ya datang kepada tokoh-tokoh agama ya, setidaknya itu untuk meminta restu sehingga nanti suara-suara dari taruhlah dulu misalkan dia adalah ulama atau dai atau mubalik, penyampai di masjid-masjid dan lain sebagainya, ini perlu didatangi, disampaikan visi misi kepada mereka sehingga nanti mereka itu tahu, karena tidak semua masyarakat kita itu melek kepada IT, apalagi punya media sosial, Facebook dan lain sebagainya. Tidak semua. Ya kalau misalkan kita di keluarga kita saja misalkan, palingan nanti yang mengerti tentang medsos, Facebook dan YouTube dan lain sebagainya itu paling anak-anaknya saja. Sedangkan orang tuanya mungkin 1-2 ada, tapi tidak menyeluruh, apalagi kakek dan neneknya. Makanya ini perlu didatangi oleh para kandidat ya, menyampaikan visi misinya sehingga nanti masyarakat itu bisa memilah dan memilih mana yang terbaik di antara yang baik itu Bang. Terima kasih Ustaz Rozi. Memilih pemimpin, memilih pasangan ataupun pemimpin apa saja, yang pertama sekali itu kriterianya adalah karena agamanya. Ini sangat menarik. Kita harus ke Bapak Bagindo Kayo terlebih dahulu. Pisang sekale, kale utan, pisang tembatu, nama gata, sama dimakan keduanya. Koto piliang, bukan beni ciago, inyo antah, sama dipakai keduanya. Dalam konteks hari ini, Pak Bagindo Kayo, baik itu keselarasan koto piliang maupun keselarasan bodi ceniago, bahwasanya kita harus memilih, karena itu adalah keputusan bersama. Bahwasanya kita telah menetapkan bahwasanya sistem demokrasi kita adalah memilih secara langsung. Nah, pertanyaan kami adalah, selaku orang yang dituakan, pai tempe batanyo, pulang tempe babarito, apakah cucu kemenakan ini, pai kami milih TPS itu lewat tanyonya ke mama dulu. Kira-kira demikian Pak Bagindo Kayo, silakan. Benar, Pak Gun. Di dalam konsep adat kita, Pak Gun, sebenarnya tidak berlaku demokrasi langsung seperti ini. Tidak ada voting baik terbuka itu merusak rasa itu, Pak Gun. Tetapi keniscayaan negara kita kan begitu hari ini. Tentu kita tidak bisa menolak kondisi seperti itu. Kita buka kulit tanpa isi, Pak Gun. Orang datang memilih suka dan tidak suka. Terkadang bahkan subjektif pada pemilihan. Apalagi akan bertanya kepada tokoh dulu, kepada mamanya cucu menakan ini. Ada fakta yang mungkin barangkali tidak bisa kita bantah. Terkadang uang sangat luar biasa berpengaruh dalam persoalan ini. Walaupun idealnya para tokoh adat kita menginginkan pemilihan terbaik itu adalah oleh yang paling tepat, yang paling profesional, yang paling amanah dalam bahasa agama. Maka beban moral kita sebenarnya adalah bagaimana menciptakan pemilu, pencoblosan pada bilik suara itu berangkat dari pengetahuan masyarakat kepada calon yang bersangkutan. Sehingga tidak berlaku bahasa serangan fajar, politik uang dan sebagainya. Karena kita memilih pemimpin berdasarkan kompetensi yang bersangkutan. Nah, paling ideal seharusnya adalah cucu kemenakanan awam, Pak Gun, seidealnya dia bertanya kepada mama. Karena mama tempat bertanya, tompek babarito dan cucu menakan. Manakah kami pilih, Mak? Mana yang akan kami pilih pada kandidat ini?
Apalagi di antara dua itu semuanya baik. Kita menginginkan yang terbaik dari yang baik itu Pak Gun. Nah, sebagian mungkin terlaksana Pak Gun sebagai masyarakat bertanya nih, walaupun tidak seformal tadi, dia datang sambil duduk di kedai di Lepau, Mak, di mana besok nih Mak? Siapa kita pilih ya kok? Walaupun itu sepertinya sepintas lalu, tetapi itu paling mendasar tuh Pak Gun. Terkadang cucu menakan kita dia tidak terbiasa dengan formal, dia terbiasa dengan bahasa lepas seperti itu. Maka seorang mama yang arif adalah dia akan mengarahkan cucu menakan dia kepada siapa yang paling baik di antara kandidat ini. Apalagi kalau ada 2-3 kandidat Pak Gun, maka utamakanlah ketakutan dia kepada amanah terhadap hukum Allah, kedalaman ketaatan kepada Allah dalam hal agama yang baik seperti yang dilakukan tadi. Menarik sekali Pak Mindo Kayo. Kita harus ke Pak Taufik terlebih dahulu ini. Pak Taufik, apa yang akan terjadi andai kata, katakanlah itu kontestan, katakanlah itu pelaku ataupun politisi tersebut mengesampingkan dalam artian adalah tidak membawa serta tokoh adat dan tokoh agama di dalam berpolitik. Karena pada akhirnya toh yang menentukan itu adalah pemilik suara yang notabene adalah masyarakat itu sendiri. Bagaimana menurut pandangan Bapak? Sebelum ke situ Pak Gun, saya ingin komen dikit yang disampaikan Iya, ini menarik. silakan. Apa namanya yang ditanyakan ke Pak Saldi tadi. Apa peran ini nenek mama? Gitu ya. Saya kira kita ini di Minangkabau ini kan suku bangsa yang tua, bahkan lebih tua dari Indonesia. Kita sudah ada sebelum Indonesia ini ada. Artinya sistem pemilihan pemimpin kita ini sudah ada sebelum ada pemilu-pemilu begini. Ya, sistem apa namanya pemilihan orang yang dituakan ya, dan itu terobrak-abrik dengan sistem ini. Saya kira memang sebagai suku bangsa yang besar seperti Minangkabau ini sudah wajar juga kita berpikir bahwasanya bagaimana sistem adat ini diakomodir dalam demokrasi, ya demokrasi. Kita bayangkan Jogja gitu, nah Jogja itu sistem kerajaannya diakomodir dalam sistem demokrasi Indonesia. Kesultanan. Tidak perlu dia ikut pemilu, rajanya ini jadi langsung jadi gubernur. Betul. Bisa kan begitu? Bisa. Nah terakhir itu yang kita lihat di pemilu 2014 dan 2019 itu sistem noken, ya di apa? Papua. Di Papua diakomodir, itu kearifan lokal itu. Kenapa bisa diakomodir? Itu pertanyaannya. Karena ada pressure kan, ada tekanan ada. Dan saya kira nenek mama di Minangkabau juga sudah harus berpikir begitu. Ya, saya kira agak lucu kita membayangkan ada kekuasaan adat tapi tidak punya kekuasaan secara apa namanya, secara dalam hukum positif, ya. Dalam hukum positif tidak punya kekuasaan. Secara de jure. Hanya untuk mengumpul-ngumpulkan orang saja. Ketika perlu didatangi nenek mama. Dan itu dalam tanda kutip pelecehan itu kan. Ya, ketika orang perlu suara datang ke nenek mama, ketika ini datang ke nenek mama. Dan harusnya ada porsi nenek mama dalam pengambilan keputusan pemimpin, ya. Entah bagaimana sistem. Tapi harus diakomodir keberadaannya. Ini kan seperti tidak ada aja. Tidak diakomodir dalam demokrasi gitu. Dan saya kira kita tidak asing dengan demokrasi seperti ini. Ya. Saya 10 tahun di KPU, ya. Di sepengetahuan saya, ya, di Sumatera Barat ini tidak ada pemilu yang berdarah-darah, ya. Maksud yang orang sampai mati-mati untuk membela seseorang misalnya. Sudah selesai kita, sudah terbiasa kita dengan cara-cara sistem seperti ya. Dan lebih rasional orang Minang melihatnya, ya. Pemilu ini lebih rasional mata orang Minang, ya. Tahu dia bagaimana menempatkannya kan. Beda ketika saya ke Sulawesi ada ini kemarin apa? Pas studi banding nah. Bisa ya aman di Sumbar seperti ini. Kami ini bahkan sudah selesai pemilu pun masih ketakutan ini katanya. Artinya apa? Memang ada karakter masyarakat yang fanatik mendukung seseorang
membela seseorang dan berani sampai mati. Kalau di sini kan kita selesai ini selesai pemilu apa istilahnya? Duduk lalu Kambiang Matawi. Selesai dan rasional kita. Ya. Dan saya kira itu modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Minang dalam menghadapi pemilu ini. Ya. Jadi seperti yang Pak Gun tanyakan tadi, gimana masyarakat? Gimana tadi? Andai kata para kontestan ini tidak mengikut sertakan tokoh adat dan tokoh agama di dalam perpolitikan ini, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya dalam keterpilihan bisa saja dia terpilih karena dia one man one vote ya, bisa dia dapat suara orang bisa terpilih. Tapi dalam menjalani kekuasaan akan mengalami kendala. Kenapa? Karena yang berkaki ke bawah itu nenek mama, ya. Yang punya kekuasaan ke dalam, ke kaum, ke masyarakat, ke suku itu nenek mama. Saya kira sampai sekarang nenek mama masih bisa merintahkan keponakannya. Jangan begini, jangan itu, tidak usah diterima. Ini masih bisa. Ya. Jadi ketika dalam menjalankan roda kekuasaan, saya kira agak mungkin dia bisa menang dengan mengabaikan nenek mama. Tapi ketika menjalankan bahwa real yang punya kuasa ke dalam itu memang nenek mama. Dan saya kira dengan meninggalkan nenek mama atau sama saja dengan mempermainkan nenek mama ya itu punya risiko yang besar ya, begitu kuasa itu. Saya kira itu pandangan saya, Pak. Baik, terima kasih Pak Taufik. Apakah dapat disimpulkan bahwasanya Bapak memiliki wacana daerah istimewa Minangkabau ini diaktifkan kembali wacananya atau bagaimana ini? Saya kira iya. Ini kan sudah saja mungkin tidak Minangkabau aja ya. Pemilu ini kita ini faktanya beragam suku bangsa ini. Dan sudah punya cara pemilihan pemimpin masing-masing. Jadi karena itu ada kearifan lokal masing-masing ini diakomodir dalam sistem election. Jadi istilahnya kebijakan pemilu ini tidak tersentral lagi ya. Maksudnya bisa jadi nanti untuk ketika di Aceh bisa dilaksanakan, di Anu bisa dilaksanakan, kenapa di tempat lain nggak bisa dilaksanakan? Karena memang yang nama bangsa Indonesia ini kan bahan bakunya suku-suku bangsa ini, dan dia sudah punya adat, tradisi dan cara pemilihan pemimpin yang sudah ada jauh sebelum demokrasi ini kita terima. Boleh kita pemilu cuma ada titik-titik tertentu yang harus diakomodir. Kalau di Minang bagi saya memang nenek mama. Ya, lucu juga kita bicara kekuasaan kemudian tidak ada mengikut sertakan nenek mama. Bicara pemilihan orang yang akan berkuasa, orang yang akan pemimpin, tapi tidak ada mengikut sertakan nenek mama. Sementara dalam sistem adat kita, yang real kepemimpinan adat itu yang nenek mama itu. Ya, saya kira untuk jadi pikiran saja. Karena demokrasi ini kan uji coba terus. Maksudnya kita pun dalam konteks sekarang ini, ya, bahkan ribut-ribut sekarang yang terjadi ini tentang RUU perubahan pilkada ini juga percobaan kita semua, percobaan demokrasi. Jadi artinya demokrasi kita, pemilu kita ini pun belum selesai sebenarnya. Konsepnya belum ada yang mapan. Sudah 20 tahun lebih kita buat pemilu. Ya. Saya kira ini memang suatu proses yang lambat ya. Untuk negara berkembang seperti Indonesia ini lambat pemilu kita berada pada titik stabil. Baik, terima kasih Pak Taufik. Saya harus ke Ustadz Rozi terlebih dahulu. Di dalam sholat kita tentu diingatkan bagaimana caranya menegur imam apabila si imam mengalami khilaf atau kesalahan. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana dalam sistem keseharian pemerintahan atau perpolitikan kita hari ini jika menegur pemimpin itu melalui grup WhatsApp? Bagaimana tanggapannya nih Ustadz? Silakan. Baik. Ya. Ya, kalau kita lihat sekarang ya pada media sosial ini ada tempat curhatnya para Facebooker, para TikToker dan lain sebagainya itu. Ya, jadi kalau seandainya ada kebijakan dari pemimpin atau kepala daerah yang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan, mereka kan langsung curhat gitu.
ya di Facebook, di beranda-beranda media sosial yang mereka punya, dan bahkan itu eh, ada suatu kebijakan mungkin yang tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan, itu viral. Dan seyogyanya atau semestinya kalau seandainya ada kebijakan-kebijakan dari pemimpin kita, taruhlah misalkan kebijakan dari Pak Bupati yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan atau yang kita harapkan atau yang diharapkan oleh masyarakat, tentu kita sampaikan secara arif dan bijaksana gitu. Itu sesuai alurnya, ada alurnya untuk menyampaikan itu. Kalau kita sebagai masyarakat biasa mungkin ya kita sampaikan lewat wakil-wakil kita di DPRD gitu, untuk menyampaikan itu, untuk menegur pemimpin kita di eksekutif. Dan itu adalah cara yang elegan, atau mungkin dengan melakukan hearing ya dengar pendapat ya dengan pemimpin yang kita tuju, dengan bupati misalkan. Ya saya kira itu adalah hal-hal lumrah yang dilakukan selama ini, dan itu mungkin itu kalau Baik, terima kasih Ustaz. Kita harus ke Pak Bagindo Kayo terlebih dahulu. Bagaimana pandangan Bapak terhadap adanya intensif bagi nenek mama? Silakan. Luar biasa bagus. Ini menjadi kajian betul kita terbaru ya Pak Gun. Iya. Jadi pegawai ini. Tapi begini Pak Gun. Awal mula konsep insentif itu yang direncanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sijung diambil dari dana APBD adalah bagaimana pemerintah menyikapi kondisi nenek mama utamanya di Kabupaten Sijunjung. Ada sekitar 1.823 orang yang menjadi rencana untuk diberikan insentif sebanyak Rp75.000 per orang per bulan. Saya termasuk tim yang berdiskusi tentang itu. Saya memandang ini langkah baik sebenarnya. Langkah baik, niat pemerintah baik, walaupun memang banyak komentar tentang itu. Agar dipahami oleh masyarakat Pak Gun, di dalam adegium adat kita begini. Capo nan sabata, daun nan sahalay, rumpuy nan sahalay, aili nan satitik, kabawa takasi mulan, kate tambun jantan, itu berada pada wilayah kekuasaan nenek mama. Apa maksudnya? Pohon yang satu batang, rumput yang satu lembar, satu helai, air yang satu titik, satu tetes, ke bawah sampai ke dasar samudra, ke atas sampai ke luar angkasa, itu berada pada kondisi kepemimpinan nenek mama Sunan Minangkabau ini. Begitu idealnya. Nah, berangkat dari semangat itu saya kira pemerintah daerah, bagaimana bisa berpartisipasi memberikan sedikit kue pembangunan kekayaan ini bisa diperoleh oleh nenek mama kita. Itu satu konsepnya. Yang kedua, di dalam bahasa adat kita Pak Gun, ada namanya kok katambang kita babunga me Pak Gun. Kok karimbo kita babunga kayu Pak Gun. Kalau ke sawah kita babunga ampiang. Artinya ialah ada bahagian tertentu untuk pemangku adat kita agar ia lagi bisa berkembang dengan baik. Di dalam bahasa adat kita Pak Gun dikatakan ame urai bana nang waang sampen katoan, tapi kalau memang kita tidak punya harga keuangan, lo yang lajuo kece urai. Artinya ialah sekalipun kita berbicara tentang kebenaran, namun ketika kebenaran itu disampaikan orang yang tidak memiliki kecukupan harta, bukan kaya tapi kecukupan harta, dia tidak bernilai. Apalagi yang kejadian cucu melakukan yang kaya raya. Ini salah satu problem kita hari ini. Dan saya memandang yang tingkat pemerintahan yang baik ini, saya kira sesuatu yang bagus. Kalau kita lihat di Damasraya Pak Gun, sudah beberapa tahun terakhir dibantu. Malah itu luar biasa angkanya 250.000 untuk Sorlato. 200.000 di bawah itu sampai ke 4 ini. Kita baru ke memulai 75.000. Nah, rilis terakhir kita lihat, belum nyatanya kesamaan konsep tentang orang pejini. Ini catatan yang bagus, yang akan dibantu orang pejini.
Siapa di orang penjin itu? Datu atau Pengulu, Monti, Dubalang, Panito. Ini apa ini? Konsep kita tidak berubah dengan konsep ini. Iya. Nah, karena mungkin barangkali perbedaan penafsiran, ada yang tidak memahami ini, bahkan masuk yang kelima orang tua macam-macam. Nah, kalau untuk kasus daerah tertentu itu tidak masalah, tetapi secara umum berlaku yang 4 ini. Nah, saya kira di sini niat pemerintah perlu kita pertegas lagi dengan peraturan hukum, sehingga nanti niat kita elok Pak Gun, tapi jangan justru menjadi Bumerang. pro kontra, Pro kontra. apalagi negatif terhadap niat baik ini, menjadi goreng juga nanti. Nah, sehingga ada kemarin daripada dibantu, nggak usah dibantu karena akan menimbulkan fitnah. Nah, pada ini niat baik dari pemerintah kita untuk membantu kepada nenek mama. Saya kira ini penting untuk kita sampaikan kepada masyarakat agar apa? Agar memang pemangku adat kita terayomi oleh pemerintah, terurus oleh pemerintah, walaupun tidak akan mencukupi apa yang dibantu ini. Nah, karena bagaimana bilang oleh Setopik tadi bahwa tidak mungkin di ranah Minangkabau ini siapapun yang jadi pemimpin Pak Gun, selagi dia Muslim, dia kompeten, dia profesional, walaupun dia tidak bergelar datuk, kalau dia dipilih oleh masyarakat, nah akibat pemilihan langsung ini, tentu dia menjadi pemimpin kita. Namun apabila ia mengabaikan kepemimpinan kolektif non formal ini mama, saya kira akan bersiko pada dia. Nah, ini yang dia catatnya teman-teman. Kenapa? Karena dia mama punya tuah tersendiri di dalam lingkup wilayah Minangkabau ini. Tambah seru perbincangan kita pada malam hari Pak Begindo Kayo. Pemirsa, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Kini tiba saatnya pilkada serentak di Sumatera Barat. Mari kita sukseskan, langkahkan kaki bersama menuju tempat pemungutan suara. Ayo teman semua, pilih pemimpinmu dalam bilik suara. 27 November 2024, pilih yang menurutmu paling tepat. Kembali di podcast episode 4 Navigasi, Narasi Visual Gagasan dan Inspirasi bersama 3 orang narasumber kita yang istimewa telah hadir pada malam hari ini. Selanjutnya kita harus kembali ke Ustadz Fahrul Razi. Ustadz Razi, pada tahun 2020 yang lalu, pemerintah Kabupaten Sijunjung dinobatkan sebagai kabupaten pertama di Pulau Sumatera yang telah memberikan perlindungan menyeluruh terhadap tenaga kerja. Istilah tenaga kerja ini adalah istilah dari BPJS Ketenagakerjaan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Di Kabupaten Sijunjung hal ini dijawantahkan melalui kebijakan yang namanya yaitu pekerja di sektor informal. Dalam hal ini adalah termasuk di dalamnya alim ulama, guru ngaji, garid, guru TPA, guru TPSA diberikan perlindungan menyeluruh atau universal coverage. Dalam artian adalah mendapatkan santunan BPJS Ketenagakerjaan jika di dalam menjalankan tugasnya, bukan hanya menjalankan tugasnya 24 jam dalam sehari mendapatkan katakanlah itu kecelakaan kerja, katakanlah itu keselamatannya terganggu, katakanlah itu sampai hal yang terparah sekalipun meninggal dunia, itu dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan melalui sebuah program yang namanya kerjasama antara Pemda dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan skema adalah APBD Kabupaten Sijunjung membiayai premi dari calon peserta tersebut. Bagaimana Ustadz menanggapi hal ini? Ya, baik, Manggun. Ya, semestinya memang seperti itu. Ya. Karena memang dalam pandangan kita, BPJS ini kan tidak berbayar sebetulnya. Gitu. Negara ini tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya gitu. Ya. Namun demikian ada di antara masyarakat kita itu yang hidupnya berkecukupan, ada yang pertengahan dan ada yang tidak mampu gitu. Makanya ini yang namanya subsidi silang tadi itu. Kalau misalkan yang yang berekonomi di bawah tadi itu siapnya memang ini yang yang mesti diakomodir ya premi BPJS itu oleh pemerintah dalam hal ini kalau misalkan di Kabupaten Sijunjung pemerintah daerah.
Memang semestinya seperti itu. Baik, menarik sekali Ustaz Rozi. Kita harus ke Pak Taufik terlebih dahulu. Ketika pemangku adat dalam hal ini adalah Ampek Jini mendapatkan yang namanya yaitu insentif dari pemerintah daerah jauh sebelumnya, katakanlah itu guru ngaji, guru TPA, guru TPSA, garin, imam masjid, mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan sehingga mendapatkan santunan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bagaimana selaku pemerhati politik Bapak memandangnya ini dalam kontestasi perpolitikan daerah? Monggo, Pak. Ya, ada dua hajat penting masyarakat dan saya kira itu tanggung jawab negara secara keseluruhan. Pertama kesehatan, yang kedua pendidikan. Saya kira salah satu yang menunjukkan pemerintahan itu, baik pemerintahan daerah, bersungguh-sungguh kepada masyarakat, dia mengurus dua hal ini mestinya. Ya. Jangan sampai ada warga Sijunjung, anak Sijunjung, tidak sekolah, tidak kuliah karena tidak ada uang. Itu pertama ya. Dan jangan sampai ada warga Sijunjung sakit, tidak terobati sampai mati karena nggak bisa bayar. Saya kira dua hal itu harus jadi prioritas utama. Dan saya kira ini salah satu bentuk ya pemerintah sudah menunjukkan itu. Ya, di pendidikan saya kira juga kita melihat concernnya ya terhadap pemerintah, terhadap pendidikan. Dan meskipun itu belum mengcover semuanya, saya kira mestinya anak-anak kita di Sijunjung ini sudah punya sudah tercover beasiswa mereka semua. Ini tidak ada yang tidak mampu, yang kemudian tidak bisa kuliah. Ya. Tidak mampu, tidak bisa kuliah. Kita punya perguruan tinggi di sini, ya. Ini saya akui saja, ya. UNP Sijunjung itu, ya. Tidak sampai 20% orang Sijunjung. Ini faktanya. Tidak sampai 20% anak Sijunjung yang kuliah di sini sejak bergabung dengan UNP. Kenapa tidak mampu bayar? Karena sudah tergolong mahal untuk anak-anak kita. Dan saya kira sudah ada komunikasi antara UNP dengan Pemda, dan kita berharap ada solusi. Sehingga ketika anak Sijunjung kuliah di sini, ada perguruan tinggi di sini, dan dia tidak punya kendala biaya, di backup oleh pemerintah. Dan juga kesehatan juga demikian. Saya kira begitu ini. Dan kita apresiasi pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan sejauh ini. Saya kira itu Pak. Baik, Pak Taufik. Karena menyinggung masalah UNP nih Pak Taufik, apakah dalam sistem rekrutmen mahasiswa baru UNP juga melibatkan tokoh agama dan tokoh adat? Karena sudah tersistem, Pak. Jadi dia berada dalam sistem besar UNP, di sistem penerimaan tes ya. Kemudian kalau yang yang prestasi, ya itu sudah inventarisir sekolah-sekolah kita dikasih kalau kita mahasiswa undangan namanya dulu ya dikasih itu, dan tidak semua juga yang ambil. Saya kira bisa jadi mungkin ya kita mengira-ngira faktor biaya, karena memang bagi sebagian orang itu tidak seberapa, itu mungkin bagi masyarakat kita itu besar biaya kuliah. Saya kira itu. Terima kasih Pak Taufik. Pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, anak orang pematang panjang menjual trompa ke siloke, pada rantang namanya panjang, elok dikumpa anaknya singke. Kira-kira harapan Bapak Begindo Kayo terhadap proses perpolitikan kita, karena kita bicara politik, idealnya kita bukan hanya berbicara tentang pilih memilih, bukan hanya berbicara tentang bilik suara. Apabila kita berbicara tentang politik, idealnya itu adalah tentang sebuah sistem ketatanegaraan, termasuk di dalamnya daerah sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan tersebut. Bagaimana menurut Bapak peranan tokoh adat hendaknya ke depan di dalam sebuah sistem besar atau rumah besar kita ini yang disebut dengan NKRI ini, khususnya di bidang perpolitikan tersebut? Silakan Pak. Ya. Sejatinya pemerintah memberikan ruang lebih besar pada tokoh adat di dalam mengejawantakan tugas fungsinya sebagai pemimpin non formal. Di antaranya adalah bagaimana dia menyerukan cucu kemenakan dia
untuk menciptakan kesadaran bahwa penting bernegara ini. Salah satu juga itu adalah melakukan pemilihan kepada para pemimpinnya. Sekalipun mungkin Pak Gunawan, pemilu kita hari ini tidaklah ideal menurut aturan adat kita. Karena dalam aturan adat kita katakan duduk surang bersampi-sampi, duduk bersama balap-balapang, boleh air depan bulu, boleh kata di mumpakat, kok boleh-boleh digolekkan, kok picak bisa dilayangkan. Artinya ada suasana yang saling menghargai, tidak ada yang tersakiti. Tapi saya kira mungkin terlalu jauh jalan kita untuk menempuh itu. Nah, dalam kondisi seperti itu apa dikatakan? Ada sebuah adegium Pak P, sekalipun bisu akan kiamat, bisu hari bumi akan balipe, nan bijo tanamkan juo. Sekalipun besok akan mengalami goncang besar-besaran, kebenaran tetaplah kita suarakan. Cuncung menakan, penting kita ingatkan bahwa negara ini sudah final. Tinggal kita mengurus merawat demokrasi, salah satu yang pemilu yang lebih baik, pemilu nan badun sana, yang saling menghargai, dan semoga tidak menyakitkan, apalagi menumpahkan darah. Orang Sumatera Barat Minangkabau ini Papi adalah orang nasional, bukan orang irasional. Sehebat apapun pertengkaran, orang akan berpikir panjang mengorbankan nyawanya. Tetapi ketika kepentingan pribadinya yang terusik, orang mau berbunuhan. Ini mungkin barangkali perlu kita berhati-hati, dan kami dari tokoh adat, para nenek mama, penting mengingatkan cucung menakan kita, pemilu bagian dari demokrasi, merawat negara luas yang besar ini, sehingga kita tetap menjadi sebuah negara yang dicintai oleh Allah, baldatun thayyibatun warabun ghafur. Andaikan negara ini kacau, Pak Gun, tidak hanya para pemimpin yang repot, bahkan yang lebih kuat, yang lebih kesusahan adalah kita rakyat banyak ini. Nah, ini yang perlu berhati-hati. Jadi merawat Indonesia, merawat demokrasi, merawat bangsa ini adalah tanggung jawab semua kita, termasuk tanggung jawab para tokoh adat, nenek mama kita di Ranah Minang, di Minangkabau, terlebih khusus di Sumatera Barat ini. Demikian, Pak. Terima kasih Pak Pengindo Kayu. Kita harus ke Ustadz Rozi selanjutnya ini. Sebagai sebuah sistem yang telah kita sepakati bersama-sama bahwasanya agama dan politik itu, agama dan negara itu bukanlah sesuatu yang terpisah, tetapi adalah sesuatu yang melekat, bersatu, berpadu. Bagaimana harapan Ustadz ke depannya selaku tokoh agama terhadap sistem yang kita anut ini? Silakan Ustadz. Ya, sebagaimana yang diulas oleh Pak Saldi Isra tadi, bahwasanya kita sebagai umat yang beragama, ya di Kabupaten Selinjung mayoritas adalah beragama Islam, ya tentu kita berinduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam Al-Quran dikatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Maka pemimpin ya untuk di kabupaten itu adalah pemimpinnya adalah Pak Bupati, dan di legislatif ada DPRD. Tentu itu adalah tempat mengadu kita. Dan harapan kita kepada pemimpin tentu bisa menjaga komunikasi antara DPRD dengan eksekutif, bisa menjaga harmonisasi sehingga pembangunan ini tidak terhambat, pembangunan ini tidak terhalang. Dan tentu harapan kedepannya, karena pemilu kada atau pemilihan itu sudah dekat, ya tinggal berapa bulan lagi, tentu kita berharap kepada masyarakat untuk lebih selektif ya, untuk memilih pemimpin dari bakal calon yang sudah ada sekarang itu. Ketika kita dihadapkan mungkin oleh calon kepala daerah yang buruk, ya semuanya buruk, maka kita pilih yang baik di antara yang buruk itu. Ya. Kalau misalkan di antara calon-calon Yang kepala baik, daerah ini semuanya baik, maka tentu kita memilih yang terbaik di antara yang baik itu. Yang pertama tentu dari segi agamanya. Ya jangan sampai ya ketika calon kepala daerah ini paham agama semuanya, mereka memperjualbelikan agama. Ini tentu dicela juga oleh ajaran agama kita. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, memperjualbelikan ayat Tuhan ya, atau mempolitisasi agama untuk terpilih, ini juga tidak elok. Makanya tentu
kita kepada masyarakat bisa menyampaikan atau mengedukasi masyarakat kita yang melakukan pendidikan pemilih kepada masyarakat, sehingga nanti masyarakat kita bisa cerdas untuk memilih mana yang haluan dan pemilih itu nanti di pemilihan kepala daerah yang dalam waktu dekat akan kita sosong. Mungkin itu. Terima kasih Ustadz. Kita harus ke Pak Taufik ini terlebih dahulu. Pak Taufik, kita sama-sama maklum bahwasanya produk legislatif kita atau produk hukum kita itu, undang-undang kita itu, yang paling sering berubah itu, sering berganti-ganti itu adalah undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu ini dalam catatan kita ini sangat mudah untuk merombak atau merubah ataupun merevisi daripada undang-undang pemilu tersebut. Bicara konteks hari ini, dalam kepemimpinan di Minangkabau itu kan Tunku Tiga Sejarangan, Nenek Mama, Alim Ulama, dan Cedik Pandai. Dalam perkiraan Bapak, kira-kira berapa lama kita menunggu ini untuk diakomodirnya kepemimpinan adat di Minangkabau ini dilegalkan di dalam sebuah undang-undang pemilu? Kira-kira berapa lama kita harus menunggu ini, Pak? Ya, kalau undang-undang pemilu sejak undang-undang 7 tahun 2017 itu stabil sampai sekarang. Ya. Kompilasi undang-undang itu digabung undang-undang penyelenggara, undang-undang pemilu, pelaksanaan pemilu, ya, kemudian Pilpres jadi satu undang-undang. Itu stabil sampai sekarang, Pak. Jadi tidak ada dua sejak 2019, 2023 pakai undang-undang yang sama. 2024 yang pakai undang-undang yang sama. Cuma pilkada, ya, pilkada juga sejak undang-undang 10 2016 tidak berubah, ya. Cuma ada reaksi yang cepat sekarang, ya. Nah, saya kira itu memang maka jadi keanehan, ya, bagi masyarakat dan menjadi tidak rasional, ya. Ketika ada keputusan Mahkamah Konstitusi langsung ada reaksi dari DPR merevisi undang-undang itu, ya, secepat itu, ya. Ya, artinya kalau bahasa pemerhati hukum bukan hanya mengangkangi konstitusi tapi sudah membegal konstitusi. Dia sudah dikeluarkan keputusan MK kemudian langsung direspon, ya, dengan kewenangan DPR membentuk undang-undang, dibikin perancangan undang, dan kita melihat sekarang penolakan yang luar biasa, ya, dari masyarakat, dari mahasiswa. Kemudian terkait bagaimana institusi-institusi adat di Minangkabau ini diakomodir. Persoalannya kita mengajukan enggak, kan itu pertanyaan. Kita enggak menunggu, ya. Saya kira enggak menunggu, enggak dalam posisi Kita harus proaktif, Pak. harus mengajukan. Ya, siapa yang mau mengakomodir kalau kita tidak mengajukan, ya. Dan ketika mengajukan Apakah harus ada pressure terlebih dahulu, Pak? saya kira harus duduk, ya, pemuka adat di Minangkabau. Artinya kita sudah lihat ini. Jadi, kalau saya orang sosiologi, ya, melihat dampak-dampak sosial dari pemilu ini, ya. Secara sosial banyak buruknya, terutama pada perilaku kita, ya. Kita sudah terbiasa seolah-olah membohongi orang, memberi janji orang, ya. Jadi perilaku-perilaku buruk elit itu sudah tertransfer ke masyarakat. Dulu elit yang menjanjikan uang, ya. Pilih saya kasih uang. Sekarang udah pandai juga masyarakat nih. Uang yang ditanya dulu, sudah masyarakat yang minta uang. Kan ada perilaku buruk elit yang kemudian, ya, direkam oleh masyarakat. Dan itu apa? Itu produk dari pemilu. Nah, jadi memang secara sosial, ya, banyak yang rusak, ya, dari pemilu. Dan saya kira ketika pemangku adat bisa tampil, maksud saya diberi peran, ya, dalam pemilihan ini, entah apalah, apa menyeleksi calon dan lain sebagainya, ya. Tapi ada peran, ini kan tidak ada peran sama sekali, ya. Pemimpin adat kita Atau tokoh adat dilibatkan sebagai panitia seleksi barangkali, Pak? Panitia seleksi pansel KPU barangkali. Entah apa. Kalau tokoh masyarakat ada, ya, di sana, ya, ada ini. Nah, dalam konteks ini, ya, memang orang Minang, ya, pemangku adat harus merumuskan itu. Ya. Sebab kalau dibiarkan, ya, semakin
Ya orang nggak patuh lagi ke mamaknya ya nak. Orang nggak patuh lagi ke ininya, nggak ada yang dihargai lagi ya. Sementara membangun sistem seperti ini beratus-ratus tahun nenek moyang kita ya. Kemudian porak-poranda ya, hubungan-hubungan sosial mudah sekali rusak ya. Karena hal-hal seperti itu. Dan saya kira memang untuk pemilu ini ya, kita memang sudah mulai melihat dampak sosialnya. Ini kan hal yang tidak pernah terbayangkan, tidak pernah kita lihat. Kita lihat hasil-hasil politiknya saja, ya. Siapa menang, ini menang, tapi bahwa ada perilaku-perilaku buruk yang ditinggalkan, ya. Ya, kalau bahasa anunya kita sudah terbiasa menjadi orang munafik ya. Bilang dukung ke sini bilang juga dukung ini. Oh ya, saya mendukung kamu ini. Sudah terbiasa mah kita dengan ini. Kenapa? Karena nggak enak. Semuanya saudara, ini mama, ini bapak, ini semando, ini kan. Semuanya mencalon. Kemudian dia minta dukung ke kita. Terus apa jawab kita kan? Nah, terbiasa kita menjadi orang bermuka banyak. Dan itu produk pemilu. Pemilu mengajarkan kita begitu. Dan saya kira ini pelajaran kita dalam pemilu. Dan saya kira masyarakat kita sudah punya ya keterampilan mental lah dalam menghadapi. Saya kira itu Pak Gun. Terima kasih Pak Taufik. Terima kasih Buya Bengendokayo. Terima kasih Ustadz Rozi. Menarik sekali pencerahan yang disampaikan Bapak-Bapak kita pada malam hari ini. Ada 3 catatan besar yang harus kita tulis dengan spidol besar juga. Bahwasanya pertama sekali pemilu kita itu memang berhasil. Kemudian yang kedua, siapapun elitnya, tokoh adat dan tokoh agama adalah tidak bisa dikesampingkan. Kemudian selanjutnya adalah harus ada revisi ataupun setidaknya kita menghasilkan narasi pada malam hari ini bahwasanya ke depan kepemimpinan Tunku Tiga Sejarangan ini harus diakomodir melalui sistem perpolitikan nasional. Sementara karena saat ini hanya berlaku sebagai sebuah local wisdom. Nah, ini harus menjadi kebijakan nantinya di tingkat nasional menjadi sebuah produk hukum bagaimana mengakomodir Tunku Tiga Sejarangan ini. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa dimanapun berada. Mohon maaf atas segala kesalahan kami. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.